Oke, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan materi tentang Adobe Premiere. Jika kemarin kita mengedit atau membuat video menggunakan gambar, hari ini kita akan mempelajari Adobe Premiere dengan menambahkan file video. Oke, kita langsung saja buat satu project baru. Kita pilih New Project. Tetapi sebelum ke New Project, di materi Google Classroom pada pertemuan minggu lalu sudah Bapak sampaikan link Google Drive yang kemarin juga sudah Bapak sampaikan. Di link Google Drive di materi video editing ini akan Bapak upload file-file yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak harapkan file ini bisa kamu download terlebih dahulu agar proses pembelajaran bisa kamu ikuti dengan baik. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan menggunakan file video. Di sini sudah Bapak upload folder video. Kemudian di dalamnya ada beberapa file video yang akan kita gunakan. Silakan kamu download beberapa file video ini. Boleh satu persatu, boleh juga langsung dari folder video, kemudian klik download. Setelah di-download, kita kembali ke aplikasi Adobe Premiere. Oke. Di Adobe Premiere, di sini kita klik New Project untuk membuat project yang baru. Pengaturannya itu sama seperti minggu lalu. Di location kita atur di folder Adobe Premiere yang sebelumnya sudah Bapak sampaikan. Buat satu buah folder untuk project Adobe Premiere atau materi Adobe Premiere ini. Name-nya kita buat latihan 2. Kita klik OK. Untuk preset New Sequence, kita gunakan preset yang sama seperti minggu lalu, yaitu presetnya adalah DV PAL. Kita gunakan yang widescreen 32 kHz. Ya, jadi kita gunakan presetnya yang DV PAL. Ukuran layarnya yang widescreen dengan audio sample rate 32 kHz. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di project Adobe Premiere seperti kemarin, di layar di sebelah kiri bawah di jendela project kita import. Kita klik kanan import, atau kita bisa langsung klik 2 kali di area kosong. Di sini kita cari file video yang sudah kita download sebelumnya, tetapi pastikan ya, setelah di-download kamu pindahkan file video ini ke folder khusus materi Adobe Premiere. Nah, oke, di sini sudah Bapak import 5 file video. Nah, di sini kita bisa preview terlebih dahulu dengan cara mengklik 2 kali di jendela project di file video yang ingin kita lihat. Misalkan seperti ini. Kita klik 2 kali, kemudian tekan tombol play atau tombol spasi di keyboard. Ya. Nah, jika sudah kita pastikan file video yang kita import itu file yang benar, kita bisa langsung masukkan video yang ingin kita edit ke dalam timeline.
Dengan cara sama seperti kemarin, file video ini kita klik, kemudian kita tarik, letakkan di timeline. Nah, jika ada peringatan seperti ini, ya, ini menandakan resolusi file video dan resolusi preset yang kita gunakan atau pengaturan sequence yang kita gunakan itu berbeda. Nah, di sini tinggal kita tentukan apakah menggunakan ukuran gambar dari file video atau menggunakan ukuran yang kita tentukan tadi. Nah, sebaiknya karena kita sudah mengatur dan agar semua file video itu sama, kita tetap gunakan preset yang kita buat tadi, yaitu dengan menekan tombol Keep Existing Setting. Nah, jadi ini file video yang sudah kita import. Ya. Kita bisa mengimport file yang lain dengan cara yang sama. Bisa kita letakkan di sebelahnya, ya. Jadi setelah file video yang pertama akan langsung dilanjutkan dengan file video yang kedua, begitu seterusnya. Nah, jadi seperti ini cara menambahkan file video dalam Adobe Premiere. Ya. Seperti yang Bapak jelaskan kemarin, slider ini bisa kita gunakan untuk memperpendek atau memperpanjang tampilan si timeline. Ya, agar kita lebih mudah dalam proses mengedit video. Nah, berikutnya, terkadang file video yang kita gunakan itu ada bagian-bagian yang tidak ingin kita gunakan. Ya. Jadi misalkan dalam video ini ada bagian yang tidak ingin kita gunakan, dan kita harus memotongnya atau membuangnya. Nah, pemotongan dalam video editing itu disebut dengan trim. Oke. Nah, cara melakukan trim atau pemotongan video pada Adobe Premiere kita langsung saja praktikan. Caranya seperti ini. Pertama, kita pilih file video yang ada di timeline yang akan kita potong. Misalkan, Bapak ingin memotong file video yang pertama. Ya. Berarti, file yang ingin kita potong, kita klik 2 kali. Sehingga dia muncul di jendela source atau klip yang sedang kita pilih. Nah, setelah kita klik 2 kali, di sini ada slider yang berwarna kuning. Kita tentukan titik awal video itu ingin dipotong. Ya. Jadi titik awal video itu ingin diambil. Misalkan Bapak ingin ambil video ini dari awal. Berarti kita bisa langsung arahkan si kursor kuning ini ke awal video. Kemudian kita klik atau tekan tombol Mark In. Sampai di sini ada muncul tanda Mark In. Ya. Ini berlaku juga jika kita ingin mengambil video dari bagian tengah. Ya, misalkan kita ingin ambil dari bagian seperti ini, di detik ke-3 misalkan. Kita klik tombol Mark In. Otomatis di timeline videonya juga akan langsung hilang. Jika sudah, ini adalah titik awal video yang akan kita ambil.
Jika sudah, kita tentukan titik akhir sampai mana video itu ingin kita ambil. Kita arahkan lagi, kita geser lagi si tanda slider ini, tanda kuning ini. Misalkan di detik ke-12 seperti ini. Jika sudah, klik tombol mark out. Maka setelah kita klik mark out, videonya juga akan terpotong di bagian belakang. Sehingga setelah kita melakukan mark in dan mark out ini atau trim pada video yang kita ambil adalah video yang hanya sebatas berwarna hijau ini saja. Selebihnya yang berwarna abu-abu gelap ini, itu video yang tidak ditampilkan. Nah, dengan cara ini kita masih bisa mengatur kembali apabila ada kesalahan pada proses trim atau pemotongan. Sehingga kita bisa mengatur lagi. Kita bisa geser si slider kuning ini, kemudian klik kembali mark out-nya. Maka video yang terpotong akan diubah. Ya, ini cara pemotongan pertama, di mana kita masih bisa mengatur kembali posisi pemotongan, yaitu dengan mengatur mark in dan mark out. Cara yang kedua dalam proses pemotongan, kita potong langsung videonya itu di timeline, ya. Jadi kalau dengan menggunakan mark in dan mark out tadi, kita bisa tentukan di posisi di detik keberapa sih videonya ingin kita potong, atau milidetik keberapa. Nah, jadi kalau dengan menggunakan teknik mark in dan mark out ini, kita bisa tentukan dengan spesifik titik awal dan titik akhir. Nah, cara yang kedua, dalam memotong video, kita bisa menggunakan yang namanya razor tool. Ya, jadi di toolbox yang di bagian tengah ini, yang gambar seperti pisau silet, razor. Nah, razor ini digunakan untuk memotong video. Jadi razor ini digunakan untuk memotong video pada timeline. Caranya, kita tidak perlu klik 2 kali si videonya agar tampil di bagian source. Kita cukup menentukan garis timeline merah ini di posisi video itu akan dipotong. Ya, jadi kita tentukan langsung dari timelinenya. Oke, misalkan kita Bapak ingin potong videonya di posisi ini. Oke, tempatkan garis timeline di posisi ini. Kita pilih razor tool, kemudian kita klik pada garis yang merah. Maka video ini akan terbagi menjadi 2, dan ini tidak bisa dikembalikan. Ya, jadi makanya kita harus menambahkan video terlebih dahulu di timeline. Ya. Oke, jadi meskipun video ini terpotong, kemudian mungkin yang bagian belakang ini ingin kita hapus, kita bisa mengambil kembali video dari library, dari video originalnya. Nah, jadi misalkan setelah kita potong seperti ini, video yang pendek ini ingin kita hapus. Cukup kita klik videonya, kemudian kita tekan tombol delete. Maka video yang terpotong tadi akan dihilangkan dari timeline. Ya, jadi ini cara melakukan pemotongan video pada Adobe Premiere. Ada 2 cara. Cara pertama itu menggunakan mark in dan mark out.
Cara kedua itu menggunakan Razor Tool. Nah, berikutnya setelah kita tambahkan beberapa video, terkadang perpotongan antara video yang pertama, video ini, video yang awal, dan video kedua, itu terkadang terlalu kasar untuk perpindahannya. Maka kita bisa menambahkan yang namanya transisi, yaitu untuk perpindahan antar dua klip. Jadi bisa digunakan di gambar, bisa digunakan di video. Caranya di General Project di sini kita klik tab Effects, atau bisa ambil dari menu Window, kemudian Effects. Kalau kemarin kita mainin di Effect Controls, tetapi di sini hari ini kita bermain di tab Effects. Di tab Effects di sini ada beberapa folder. Ada Presets, Audio Effects, Audio Transition, digunakan untuk membuat transisi di file audio. Video Effects, memberikan efek pada video, dan ada Video Transition, untuk memberikan transisi pada video. Karena kita tadi ingin memberikan transisi, berarti yang kita buka adalah folder Video Transition. Kita buka Video Transition, kemudian kita pilih salah satu transisi yang akan kita gunakan. Misalkan Bapak ingin ambil atau gunakan yang wipe, kategori wipe, kemudian misalkan gunakan yang wipe. Setelah kita pilih transisinya, kita bisa langsung tarik. Kita tarik transisi, letakkan di antara klip. Ya. Jadi setelah kita tambahkan transisi, kita pilih transisi, kita tarik, kita letakkan di antara klip. Ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Ya. Jadi perpindahan antar dua klip ini bisa menjadi lebih halus. Transisi ini bisa kita atur juga durasinya, tetapi pastikan kita perbesar tampilan dari timeline dengan mengecilkan panjang dari slider ini. Nah, di sini ada wipe, efek transisi yang tadi Bapak tambahkan. Efek wipe ini bisa kita atur durasinya, sama seperti mengatur durasi pada gambar. Bisa kita panjangkan, bisa kita pendekkan. Semakin panjang, transisi akan semakin lambat. Semakin pendek, transisi akan semakin cepat. Kalau kita klik 2 kali di transisi ini, akan muncul efek controls dari transisi. Ya, di sini bisa terlihat bagaimana sih proses transisinya. Kemudian di sini bisa kita tambahkan char atau kita atur dari si transisinya. Oke, jika sudah, kita bisa lanjut mengedit hal lain pada video. Nah, untuk materi Adobe Premiere pada hari ini kita cukupkan pada proses trim atau memotong video dan memberikan efek transisi. Silahkan dari file video yang sudah Bapak tambahkan di folder video ini, kamu jadikan satu buah project, ya, ditambahkan semuanya, kemudian kamu bisa potong
Bisa kamu juga tambahkan transisi ataupun gambar, sehingga dari footage atau klip-klip video ini bisa menjadi satu buah video yang menarik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya untuk membahas materi lain di Adobe Premiere. Sampai jumpa dan terima kasih.